Sebelum memulai pelajaran kita pada siang hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya. Ketua kelas lagi ke wakilnya saja. Silakan Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai segala sesuatu dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran Anda semua. Mohon perhatiannya. Hadir Ibu Putra, Octavia Cynthia Putri, Rocky Novita, Randa Ferdiansa, Ruspaina, Gita Rahmadani, Hakim Surya Pratama, Risman, Wani Dianti, Rahmi, Taufik, Wafik Aziza, Dika Amelia, Soliantu Sofia. Sakit Bu. Sejak kapan Bu Soliantu sakit? Dari kemarin Bu. Diko Pratama, Tiadi Putri, Rinda Hermina, Titi Arianti, Yola Anjani. Baik, ada yang tahu materi kita minggu lalu apa? Ada yang tahu? Tentang asal-usul nenek moyang Bu. Salah Rinda. Memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat bangsa Indonesia dan segalanya dalam kehidupan dengan baik, betul sekali Wani. Baik, materi kita pada hari ini yaitu tentang teori proses masuknya agama dan kebudayaan di Indonesia. Baik, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan materi tentang teori proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-3 Masehi. Sebelumnya, masyarakat Indonesia masih menganut kepercayaan animisme dan dinanisme. Ada yang tahu apa itu animisme? Tahu? Silakan dia terhadap nenek moyang. Dan dinanisme, siapa ada yang tahu? Silakan Fahmi. Dinamisme itu kepercayaan terhadap benda-benda gaib. Baik, betul sekali. Perhatikan, ini ada peta masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Silakan diperhatikan. Selanjutnya, bisa diperhatikan gambar yang ada di papan tulis. Penyebaran agama Hindu di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan dagang antara Indonesia, Cina, dan India. Sambil berdagang, para pedagang asing berinteraksi dengan penduduk setempat dan memperkenalkan agama serta budaya Hindu-Buddha. Nah, di dalam proses masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia terdapat beberapa teori. Teori pertama yaitu adalah teori Brahmana menurut J.C. Fowler. Menurut J.C. Fowler, kaum Brahmana datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Selanjutnya ada teori kesatria menurut F.D. Bose, yang mana penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan oleh kesatria atau prajurit. Yang ketiga ada teori Sudra menurut Van Weber, yang mana penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan oleh para pekerja India. Selanjutnya ada
Indihrom, yang mana pengaruh Hindu-Buddha disebarkan oleh para pedagang Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Dan yang terakhir adalah teori arus balik. Orang Nusantara belajar agama ke India dan menyebarkan agama tersebut setelah kembali ke Nusantara. Di sini Ibu menjelaskan secara singkat saja. Di sini Ibu akan membentuk kelompok. Silakan terlebih dahulu bentuk 5 kelompok beranggotakan 4 orang. Silakan. Bentuk saja 5 kelompok. Ya. Silakan 5 kelompok. Lima kelompok Ananda. Bisa 5 kelompok ya Ananda? Iya. Oke, Ibu mulai dari kelompok yang 7. Silakan jawab. Oke, mohon perhatiannya. Silakan dibuka. Sudah kelompok 1 mana? Bahas tentang teori sudra. Iya, ini. Ini apa namanya kelompoknya ya? Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 3, silakan. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, dengarkan Ananda. Silahkan kalian diskusikan tentang teori-teori tersebut. Baik itu secara ringki, harus ada kelebihan, kekurangan, dan bentuk peninggalan atau contoh. Bisa dipahami? Ya. Setelah itu perwakilan kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Perhatikan Ananda. Lihat di paparan jelasan. Di atas ini di belakang ada poin. Poin ini tergantung kesigapan dan kerjasama Ananda dalam diskusi. Untuk diskusi pertama ini, Ibu akan memberi poin 100. Ini bukannya? Oke. Jika di saat diskusi ada yang tidak bekerja atau main HP atau tidak memperhatikan teman yang sedang diskusi, maka poin 100 itu akan Ibu kurangi menjadi 5. Kurang 5 poin. Oke, bisa dipahami? Silakan bekerja. Ya. Itu yang berkelompok pas minggu. Apa? Per kelompok. Ini nilai kelompok. Nilai individu ada sama Ibu di depan. Ini khusus nilai kelompok. Silakan Ibu kasih waktu 15 menit. Berarti kami mencari kelebihan dan kelemahannya. Iya. Dijelaskan lagi definisi teori itu. Oke, Bu. Oke. Ada yang ditanyakan Anda? Ya, Bu. Oke, silakan bekerja. Iya, nanti perwakilan saja untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusinya.
Enggak. Di sini Jawa. Boleh setelah Anda. Setelah. Bisa saja. Bisa nanti nilainya bisa berkurang 5 ya. Silakan kerja sama. Ini benar? Oke, silakan bekerja. Bagaimana kelompok 1? Apa mengambil sebentar? Topik silakan bekerja. Bagaimana kelompok 4? Bu, Ya, ini apa yang buang sampah sembarangan? silakan dibuang Hakim. Hakim silakan dibuang. Silakan dibuang Hakim. Ya Bu. Suaranya Ananda, suaranya. Ya, tiga. Hakim, poin berkurang menjadi 5. Karena Hakim main itu. Saya menyuruh Ananda untuk diskusi, bukan untuk bermain pesawat. Saya tadi menyuruh Hakim untuk membuang. Ya, silakan. Risma, shoot yang bagus tidak boleh mengulangi ibu. Seman, kurang 5 poin. Tidak boleh mengulangi ibu. Bu, teman di sebelah sana kerjanya harus dibuat. Kami sudah siap. Kelompok berapa lagi manusia? Kelompok 1 bagaimana? Jadi dia presentasikan dulu. Kok bisa ya, Jo? Pak?
Boy, sering. Tidak ada yang main HP kecuali browsing internet. Pakai waktu tinggal 7 menit ada. Dengan kelemahan pikiran lama. Bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 2 selesai? Kelompok 3? Sudah Bu. Kelompok 4? Sudah Bu. Oke, kelompok 5? Sudah Bu. Baik. Undian pertama, siapa yang nomor 1? Tampilkan perwakilannya. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tentang teori sutra. Teori sutra menerangkan bahwa agama tidak masuk ke wilayah Nusantara ini dibawa oleh para golongan sutra atau disebut juga sebagai Buddha. Seperti telah diketahui, sutra adalah salah satu kasta yang paling rendah di dalam agama Hindu. Alasan mengapa para golongan dari sutra menyebarkan ajaran agama Hindu di Indonesia yaitu karena mereka ingin mengubah nasib berupa dapat hidup lebih baik dan layak. Oleh karena itulah para golongan sutra memilih untuk meninggalkan negara India dan pergi ke negara lainnya. Apabila di negara India mereka menjadi seorang budak, setelah sampai di negara Indonesia mereka memperoleh kedudukan yang lebih baik serta dihargai oleh masyarakat sebab tidak ada sistem kasta yang meningkatkan. Kelebihan teori sutra adalah berdasarkan teori ini kaum sutra adalah kaum yang paling mungkin membawa masuk agama Hindu atau Buddha ke Indonesia karena jumlah kasta sutra yang merupakan orang-orang tertuang adalah orang yang paling banyak masuk ke Indonesia sebagai pengikut suatu kelompok baik kesatria, brahmana maupun Waisya. Yang kedua itu kelemahan teori sutra. Teori sutra kelemahannya itu karena golongan sutra tidak menguasai seluruh ajaran agama Hindu, sebab mereka tidak menguasai bahasa Sanskerta yang digunakan dalam kitab suci Weda. Terlebih lagi tidak sembarang orang dapat menyebutnya, membaca dan mengetahui isinya. Jadi kemungkinan mereka menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu Buddha menjadi sangat kecil. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan kelompok lain untuk menanggapi atau mengajukan pertanyaan atau memberikan saran kepada kelompok 1. Boleh pertanyaan, menanggapi dan memberikan saran. Silakan. Silakan Pak Indi. Saya perwakilan dari kelompok 3 ada bertanya. Apa kekurangan dari teori ini? Baiklah, saya akan menjelaskan kembali kekurangan dari teori sutra. Silakan diperhatikan Ananda. Kekurangannya yaitu golongan sudra tidak menguasai seluruh ajaran agama Hindu, sebab mereka tidak menguasai bahasa Sanskerta yang digunakan dalam kitab suci Weda. Terlebih lagi tidak sembarang orang dapat menyentuhnya, membaca dan mengetahui isinya. Jadi kemungkinan golongan sudra ini menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu Buddha menjadi sangat kecil. Itulah jawaban dari saya. Bagaimana? Kasih amplop untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilannya. Kelompok 2, silakan. Saudara, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori kesatria. Pertama, pengantin teori kesatria. Ini teori kesatria menyatakan bahwa maksudnya agama dan budaya Hindu Buddha di Indonesia dibawa oleh golongan kesatria yang kalah dalam perang di India.
Para kesatria-kesatria tersebut kemudian lari ke Indonesia sebagai tempat persinggahan. Dari pengertian teori kesatria tersebut dijelaskan bahwa asal-usul Hindu-Buddha berasal dari golongan kesatria. Berdasarkan kasta dalam agama Hindu, golongan kesatria menempati posisi kasta kedua di bawah golongan Brahmana atau para pendeta. Kelebihan teori kesatria yang dapat menguatkan pendapat mengenai kualitas masuknya Hindu-Buddha Indonesia. Pertama, golongan kesatria memiliki semangat berpetualang untuk menaklukkan daerah lain. Yang kedua, berdasarkan pendapat dari sisi yakni para kesatria turut terlibat konflik di Indonesia. Mereka mendukung salah satu pihak dan apabila berhasil memenangkan keberatan maka akan menerima hadiah. Contohnya seperti dinikahkan dengan seseorang putri kerajaan dan sebagainya. Yang ketiga, Almoen berpendapat bahwa para kesatria melarikan diri dari peperangan yang berlangsung di India. Mereka kemudian mendirikan kerajaan baru di Indonesia pada abad ke-5. Sedangkan kelemahan teori kesatria, adapun beberapa kelemahannya yaitu golongan kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Sementara beberapa peninggalan kerajaan Hindu-Buddha memuat isi menggunakan bahasa dan huruf tersebut. Yang kedua, tidak terdapat bukti tertulis bahwasanya telah terjadi tindakan kolonialisme yang dilakukan oleh para kesatria dari India. Yang ketiga, tidak ditemukan bukti peninggalan prasasti yang menggambarkan penaklukan kerajaan di Indonesia oleh kerajaan-kerajaan baru dari India. Nah, itu yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Silakan memulai untuk menanggapi, memberi pertanyaan dan memberikan saran. Jika tidak, silakan duduk, Risma. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Kelompok 3, selanjutnya, Tata. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait teori Waisa. Teori Waisa adalah teori yang menyatakan bahwa para kasta Waisa atau para pedagang merupakan penyebar agama Hindu di Indonesia. Pendukung dari teori ini adalah Andy Crow yang menyatakan bahwa berkembangnya agama Hindu Indonesia dibawa oleh orang India, golongan pedagang atau berkasta Waisa. Dan adapun kelebihan dari teori Waisa yaitu kekayaan sumber daya alam. Di Indonesia memperbanyak dari golongan pedagang dari Waisa untuk pedagang dan bertransaksi jual beli di Indonesia. Dan adapun juga kelemahan dari Waisa adalah bahwa para Waisa tidak menguasai bahasa Sanskerta yang hanya dikuasai oleh Kasta Brahma. Baik, itu dari penyampaian dari kelompok 3. Saya kembalikan kepada Ibu. Silakan, kelompok lain. Apakah ada yang menambahkan, menanggapi atau memberikan pertanyaan? Silakan kepada Dika. Baik, saya Dika Amelia dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 3. yaitu coba jelaskan faktor apa yang memperkuat teori Waisa. Faktor apa yang memperkuat teori Waisa? Coba ulangi lagi dari kelompok yang kedua. Silakan kita ulangi pertanyaannya. Jelaskan faktor apa yang memperkuat teori Waisa. Faktor terkait dengan faktor. Yang memperkuat
tadi sudah dijelaskan bahwasanya pendukung dari teori ini adalah Andy Crom dan Kayak penyebab teori berdebat itu teman-teman ibu silakan. Silakan Indah. Iya, silakan. Faktor yang memperkuat teori Waisya yang pertama yaitu adanya interaksi antara kasta Waisya. Yang kedua yaitu sumber daya alam manusia. Yang ketiga adanya kampung keling. Kampung keling pada saat itu para pedagang yang mayoritas dari India ketika ingin kembali ke tanah kelahirannya harus menunggu air laut yang pas. Oleh sebab itu tak sedikit pedagang yang lebih mudah memilih untuk menetap sementara waktu dan menetap selamanya Indonesia. Yang keempat yaitu adanya perkawinan dengan para pedagang dari India. Itu aja. baiklah, apakah kelompok 2 telah menerima jawaban dari apa yang saya sampaikan tadi? Berikan aplaus kepada kelompok 3. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh para golongan Brahmana yang diundang oleh para penguasa di Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh isi founder. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Kelebihan teori Brahmana. Kaum Brahmana merupakan golongan yang paling tahu dan paham terkait ajaran agama Hindu-Buddha. Selain itu, temuan sejarah prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dianggap sama dengan bahasa yang digunakan di India. Bahasa Sanskerta merupakan bahasa kelas tinggi dalam kebudayaan Hindu dan tidak semua orang mampu membaca atau menuliskannya. Kekurangan atau kelemahan dari teori Brahmana. 1. Larangan menyeberangi lautan. 2. Bahasa Sanskerta dan aksara Malawa. Bukti dari teori Brahmana adalah prasasti Indonesia yang pertama ditemukan menggunakan bahasa Sanskerta, sedangkan di India sendiri bahasa itu hanya digunakan dalam kitab dan upacara di agama Hindu. Sekian, terima kasih. Silakan kelompok lain jika ada yang menanggapi bertanya. Jika tidak, silakan duduk Niko. Berikan aplaus kepada kelompok 4. Kelompok terakhir silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 dan sedikit menjelaskan hasil diskusi kami tentang teori arus balik. Yang teori arus balik yang dikemukakan oleh Bos mengemukakan bahwa proses masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia terjadi karena peran aktif yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Masuknya agama Hindu disebarkan oleh Indonesia sendiri
yang telah berkunjung ke India merupakan teori arus balik. Dalam teori ini dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama Hindu dan orang-orang yang datang, akan tetapi mereka juga aktif mengejar pengetahuan di tanah asal agama Hindu yaitu ke India. Kelebihan dan kelemahan arus balik. Pertama, bukti dari teori arus balik adalah ditemukan prasasti Nalanda yang menjelaskan pembangunan wihara untuk pelajar dan kerajaan Sriwijaya India. Untuk kelemahannya, kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu Buddha ke India sulit karena pada masa itu orang Indonesia masih bersifat asing. Hanya itu dari. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menambahkan, menanggapi atau bertanya? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus pada kelompok 5. Jadi dalam proses masuknya agama Hindu Buddha dan kebudayaan ke Indonesia itu terdapat 5 teori. Yang pertama ada teori Sudra, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan teori arus balik. Ada yang bisa dapat menyimpulkan materi kita pada siang hari ini tentang teori proses masuknya agama Hindu Buddha dan kebudayaan ke Indonesia? Silakan Via. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Oli. Kesimpulannya yaitu masuk ke perkembangan agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha dari India ke Indonesia terjadi karena adanya hubungan antara bangsa Indonesia, India, dan bangsa-bangsa lainnya di kawasan Asia Selatan, Timur, dan Tenggara. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ada 4 teori Sudra, Brahmana, Waisya, dan Ada 5 teori. Teori arus balik. dan teori Ksatria. Pendapat mengenai proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia dan teori masuknya berkembangnya agama dan kebudayaan itu adanya bukti dari setiap kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak dan turun-temurun. Adapun kerajaan dari Hindu dan Buddha, contohnya yaitu kerajaan Kutai, kerajaan Dharmanegara, kerajaan Sriwijaya, Mataram Kuno, dan Singosari. India dan saya. Yang lain, apakah ada yang menyimpulkan? Berikan aplaus kepada Via. Oke, dari teori-teori tersebut dapat Ibu simpulkan proses penyebaran agama dan kebudayaan Buddha terbagi menjadi 2. Yang pertama ada masyarakat Nusantara berperan pasif. Di sini maksudnya yaitu dalam mempelajari tentang kebudayaan agama Hindu Buddha melalui masyarakat Cina dan India yang datang ke Nusantara. Yang kedua ada masyarakat Nusantara berperan aktif pergi belajar ke India dan Cina lalu kembali sebagai penyebar agama. Baiklah, itulah materi kita pada siang hari ini tentang proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Ibu akan akhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Ya, silakan ketua pimpin doanya, tutup saja. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Tadi Ibu lupa untuk materi kita minggu depan, yaitu tentang menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Silakan dibuat
resume tentang itu? Ibu. Baiklah, Ibu permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.